Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk stay di channel saya dan mau memperhatikan materi yang akan saya berikan di pagi hari ini. Sebelum terong mulai, terong perkuliahan, mari terong berdoa dulu bersama-sama. Berdoa masing-masing di rumah teman-teman dan berdoa mulai. Selesai. Nah, kita sudah 3 minggu ya dengan ini tidak melakukan kuliah secara tatap muka, tapi lewat media online. Saya juga sudah memberikan tugas, dan hari ini saya mau mencoba memberikan materi sedikit buat teman-teman. Ya, ada satu pesan yang mau saya ingatkan juga, tetap saksikan video ini sampai selesai, karena nanti akan ada hal yang penting yang akan saya sampaikan. Jaga kesehatan teman-teman, karena ini wabah yang cukup berbahaya. Ini wabah di seluruh dunia, bukan cuma masalah di negara kita. Oke, hari ini mata kuliah kita tentang IPS terpadu ya. Saya masuk ke materi yang berikut, yaitu karakteristik pendidikan IPS. Materi kita yang baru adalah karakteristik pendidikan IPS. Karakteristik pendidikan IPS dapat berubah-ubah teman-teman, atau dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sifatnya berubah-ubah, karakternya berubah-ubah, karena ilmu IPS ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Jadi apa yang dia pelajari, kalau itu berubah, maka karakternya juga akan ikut berubah. Oke? Jadi karakteristik pendidikan IPS itu berubah-ubah atau dinamis. Oke. Kemudian sumber belajar IPS. Karena kita akan mengajar IPS terpadu, kita lihat dulu sumber-sumber belajar IPS itu apa. Ada beberapa, ada dua sumber belajar IPS yang sangat populer, yaitu yang pertama adalah sumber belajar bacaan. Menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang dosen, itu perlu banyak membaca, teman-teman. Makanya hal pertama yang saya taruh di sini sumber belajarnya adalah sumber belajar bacaan. Di situ ada buku teks, di situ ada modul, di situ ada majalah, di situ ada koran, di situ ada apa lagi? Sumber-sumber yang bisa kalian dapat, ada buku ensiklopedia, ya, ada buku-buku pengetahuan umum. Karena sumber-sumber IPS yang dalam bentuk bacaan atau dalam bentuk teks ini tidak terbatas. Karena IPS berbicara semua hal. IPS sosial berbicara semua lini, mulai dari ekonomi, hukum, ya, masyarakat, cuaca, geografi, sejarah, dan seterusnya. Jadi sumber belajar IPS yang pertama itu adalah bacaan atau buku-buku teks. Sumber belajar yang kedua adalah sumber belajar non bacaan, yaitu media elektronik. Di situ ada televisi misalnya, di situ teman-teman bisa melihat berita, di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi penting yang bisa diberikan oleh media elektronik. Contohnya handphone, ya. Di situ ada beberapa aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa lihat. Banyak info-info di dalamnya, ya. Bahkan juga ada info-info yang tidak benar yang bisa kalian temukan di dalam media-media seperti ini. Misalnya berita-berita tentang hoax, ya, yang mengada-ngada, berlebihan, atau bahkan tidak pernah terjadi dikatakan terjadi. Nah, ini tugas kalian untuk memisahkan atau melihat mana yang berita yang benar dan mana berita yang tidak. Jadi ketika kalian mau memberikan materi ke mahasiswa, memberikan materi ke siswa, jangan sembarang mengambil informasi. Jangan sembarang mengambil informasi, tapi harus dicermati, diteliti dulu, kemudian di-share ke siswa kalian. Oke. Selain media elektronik juga ada alam di situ. Jadi orang IPS tidak hanya berpatokan pada bacaan, tidak hanya berpatokan pada media elektronik, tetapi orang IPS itu berpatokan kepada alam, bahkan manusia itu sendiri. Ya, ketika kita mau belajar tentang sosial misalnya, oh ini kalau kita lihat bulan misalnya, bulan, oh ini bulan petani bisa menanam.
Nah, ini sosial, ini lingkungan masyarakat. Ini berbicara tentang alam, ya. Hujan, panas, dan seterusnya. Kemudian manusia itu sendiri, kita juga bisa belajar dari manusia itu sendiri, ya. Supaya kita bisa saling sokong, saling dukung-mendukung dalam sosial. Karena ilmu sosial tidak lepas dari manusia itu sendiri. Oke? Nah, manfaat dari sumber belajar IPS itu yaitu pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret. Ya. IPS tidak ada lab. IPS tidak ada lab, ruangan, teman-teman. Jadi tidak ada lab IPS. Karena labnya orang IPS, labnya orang sosial itu adalah masyarakat. Sehingga manfaat belajar dari IPS ini adalah memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret, nyata, real. Contohnya apa? Seperti studi tour misalnya. Kita turun ke masyarakat, kita lihat apa yang terjadi di masyarakat, ya. Kemudian kita bisa ke daerah-daerah yang khas. Misalnya ada di bagian Kota Mobagu, ada daerah khas Hindu, sorry. Ya, orang-orang transmigran dari Bali ada di sana. Itu ada kampung Kembang Merta, ada kampung yang satu Verdi Agung, ya. Nah, itu hal seperti itu. Jadi orang IPS tidak terbatasi oleh ruangan. Kita orang IPS, lab kita, penelitian kita itu adalah masyarakat. Kemudian kita bisa pergi ke museum, kita bisa pergi ke rumah-rumah ibadah, ya. Banyak hal yang kita bisa dapatkan. Kemudian manfaat yang kedua, kita dapat menambah wawasan kita. Oke? Karena orang IPS penting dengan wawasan. Kalau orang IPS tidak berwawasan, ya susah untuk berkembang. Makanya ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari banyak hal, tidak hanya berpatokan pada satu hal. Oke teman-teman, mengingat waktu saya tidak memberikan materi terlalu banyak. Yang penting kita memahami dulu sampai di sini apa manfaat belajar, sumber-sumber belajar dari IPS. Kemudian nanti akan saya berikan tugas di akhir video ini. Oke?